Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku Interaksi Manusia dan Komputer kalangan Jonathan Lazar. Bab 5 yaitu adalah bagian survei. Untuk bagian yang pertama yaitu adalah definisi dari survei itu apa sih? Jadi survei itu adalah salah satu metode penelitian yang paling umum digunakan di semua bidang penelitian. Jadi bukan hanya interaksi manusia komputer atau di bidang IMK saja, tapi di bidang-bidang yang lain itu survei itu juga digunakan. Jadi tujuannya melakukan survei digunakan untuk apa sih survei itu? Yang pertama untuk menggambarkan populasi, yang kedua untuk menjelaskan perilaku, dan yang ketiga untuk mengeksplorasi perairan yang belum dipetakan. Jadi gini, singkatnya itu survei itu merupakan serangkaian pertanyaan yang terdefinisi dengan baik dan ditulis yang diminta oleh seseorang untuk ditanggapi. Dan kekuatan survei itu adalah kemampuannya yang bisa mendapatkan jumlah responden yang lebih besar. Dan untuk yang kedua, apakah survei itu sama dengan kuesioner? Jadi survei sama kuesioner itu berbeda ya. Jadi untuk kuesioner itu daftar pertanyaan dan survei itu lebih kompleks daripada kuesioner. Jadi pengertian dari survei itu yang membedakan antara survei dengan kuesioner itu, kalau survei itu merupakan pendekatan metodologis lengkap, jadi kompleks, termasuk pengambilan sampel, pengingat, dan insentif. Gambaran survei dari penelitian fakta pencetakan foto dan perilaku pembagian dikumpulkan data dari sampel 638.930 pengguna Flickr aktif. Artinya setidaknya satu diunggah pada Januari 2015 yang mengumpulkan data agregat tentang aktivitas mereka. Seperti kayak jumlah foto, terus koneksi sosial, dan partisipasi kelompok. Untuk yang berikutnya yaitu adalah sampling probabilistik. Jadi penggunaan klasik survei dalam sosiologi itu membuat estimasi untuk populasi. Cara yang paling akurat untuk melakukan ini adalah dengan menjalankan sensus, di mana kita itu berusaha untuk mendapatkan respon dari survei yang kita buat dari setiap anggota populasi. Karena sensus itu seringkali dianggap mahal dan begitu kompleks. Jadi kebanyakan dari mereka itu tidak melakukannya terlalu sering. Karena ketika sensus dilakukan, itu cenderung disponsori oleh organisasi besar atau entitas pemerintah. Dan untuk contoh dari studi kasusnya yaitu seperti pada slide 7 ini. Jadi itu studi dengan menggunakan sampel acak. Jadi ketika pengguna diminta untuk masuk ke sumber daya jaringan seperti sistem email, terus intranet, atau situs jaring sosial, metode pengambilan sampel acak ini dapat digunakan karena daftar terperinci tentang siapa yang dianggap berada dalam populasi yang diminati itu memang ada gitu. Berikutnya yaitu adalah stratifikasi. Jadi kadang-kadang sampel itu dapat dikelompokkan. Sampel bertingkat salah satu contohnya. Jadi sampel bertingkat itu adalah ketika kita membagi seluruh populasi dalam subpopulasi yang terpisah. Jadi manfaat dari stratifikasi ini antara lain, stratifikasi dapat membantu memastikan bahwa Anda memiliki jumlah respon yang sesuai dari setiap subset populasi pengguna. Dan yang kedua, stratifikasi juga dapat membantu ketika subpopulasi memiliki representasi yang tidak sama, sehingga distribusi relatif subpopulasi dalam sampel dapat ditingkatkan atau dikurangi. Contoh dari stratifikasi. Contoh dari stratifikasi ini adalah penggunaan sampling frames dalam mempelajari akses internet. Di American Library Association
mensponsori survei tentang implementasi dan penggunaan internet di perpustakaan umum di Amerika Serikat. Dan berikutnya yaitu adalah ukuran tanggapan. Jadi di ukuran tanggapan ini, seberapa layak pengambilan sampel acak yang dilakukan dalam penelitian ini? Seberapa disukaikah survei yang dilakukan di penelitian ini? Seperti pertanyaan yang lebih sering muncul itu seperti berapa banyak respon yang saya butuhkan. Dan dalam pengambilan sampel probabilistik ini, jumlah respon yang diperlukan tergantung pada tingkat kepercayaan dan margin kesalahan apa yang dianggap dapat diterima. Berikutnya adalah kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi dalam pengambilan sampel acak itu antara lain, yang pertama yaitu adalah kesalahan cakupan. Jadi kesalahan cakupan itu ketika semua anggota populasi yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih untuk survei. Dan kedua yaitu adalah kesalahan pengukuran. Jadi kesalahan pengukuran ini terjadi ketika survei tidak memiliki kata atau bias yang mengarah ke data dengan kualitas yang dipertanyakan. Dan yang ketiga yaitu adalah kesalahan non-response. Jadi kesalahan non-response ini terjadi ketika ada perbedaan yang besar antara orang-orang yang menanggapi survei dan orang-orang yang dijadikan sampel. Setelah sampling probabilistik, berikutnya adalah sampling non-probabilistik. Jadi sampling non-probabilistik ini mencakup pendekatan seperti sukarelawan, panel opinion, survei yang dipilih sendiri, di mana orang sering mengklik tautan di situs web atau di jejaring sosial, dan atau seperti merekrut bola salju, di mana responden ini merekrut responden potensial yang lainnya. Data demografi. Salah satu cara untuk menentukan validitas tanggapan survei adalah dengan bertanya kepada responden tentang jumlah data demografis yang adil. Jadi untuk beberapa kasus yang ada, perlu untuk mengumpulkan data demografis dan budaya yang terkait dengan negara misalnya. Dan peneliti juga dianjurkan untuk berkonsultasi dengan panduan tentang melakukan bagaimana penelitian lintas budaya HCI itu. Pengawasan. Ketika tidak ada daftar pengguna yang terdefinisi dengan baik dan pengambilan sampel acak yang ketat tidak dimungkinkan, maka jumlah respon menjadi semakin penting. Jadi ketika respon survei mencapai jumlah tertentu yang dianggap proporsional dengan ukuran populasi yang diperkirakan, ini dapat membantu membangun validitas informal. Misalnya, 500 respon survei akan menjadi jumlah yang besar ketika diperkirakan total populasi yang diminatinya itu sekitar 5.000 orang. Namun sebaliknya, 500 tanggapan survei tidak akan dianggap besar jika populasi yang diminati itu adalah negara. Jadi tergantung bagaimana populasinya. Sampel penggunaan acak, bukan pengguna. Jadi pendekatan lain untuk pengambilan sampel adalah pengambilan sampel secara acak dari penggunaan, bukan pengguna. Teknik pengambilan sampel ini di mana pengambilan dari penggunaan tapi bukan pengguna ini biasa dikenal sebagai intercept sampling. Dan berikutnya itu adalah populasi yang tidak diinvestigasi. Contoh dari populasi yang tidak diinvestigasi ini adalah seseorang dengan gangguan kognitif tertentu dan belum menerima banyak perhatian jika ada dalam literatur penelitian HCI. Jadi dimana kita itu ntar melihat bagaimana pola penggunaan komputer orang dengan sindrom Down untuk melihat contoh di mana survei digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana orang dewasa dengan sindrom Down menggunakan sebuah teknologi komputer. Berikutnya adalah mengembangkan pertanyaan survei. Setelah tujuan dan strategi untuk menggunakan survei telah diputuskan, langkah berikutnya adalah mengembangkan alat survei. Jadi sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana hubungan antara survei dan kuesioner yang hampir sama namun berbeda. Jadi untuk
kuesioner. Ya, ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi bagaimana caranya agar pertanyaan-pertanyaan ini tuh bisa dipahami oleh pengguna yang bisa untuk mengisinya sendiri. Bagaimana menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan pada pengguna. Dan macam-macam pertanyaan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah pertanyaan terbuka akhir, dan yang kedua adalah pertanyaan tertutup akhir. Contoh dari yang pertama itu adalah pertanyaan terbuka akhir. Contohnya adalah, mengapa Anda berhenti menggunakan produk perangkat lunak bensin? Atau bagaimana perasaan Anda tentang kegunaan atau kemudahan penggunaan perangkat lunak bensin? Atau mungkin contoh yang lainnya yaitu adalah, apakah perangkat lunak bensin memungkinkan Anda untuk menyelesaikan tugas yang ingin Anda selesaikan? Nah, seperti itu. Dan berikutnya yaitu adalah pertanyaan ditutup akhir. Jadi pertanyaan ditutup akhir, ada dua jenis pertanyaan tertutup. Satu jenis telah memerintahkan kategori respons, dan jenis lainnya itu tidak, atau yang biasa dengan disebut dua jenis respons, yaitu adalah respons terurut dan respons yang tidak berurutan. Untuk respons terurut sendiri ini adalah ketika sejumlah pilihan dapat diberikan yang memiliki beberapa urutan logis. Jadi contohnya yaitu menggunakan skala seperti sangat baik untuk miskin atau sangat setuju untuk sangat tidak setuju. Dan itu ada tabel yang menjelaskan tentang pertanyaan skala Likert. Jadi skalanya itu antara 1 sampai 5, 7 atau bahkan 9. Dan di situ pada tabel itu bertanya tentang what is your impression. Jadi bagaimana perasaanmu tentang menggunakan website di www.vgworld.com itu. Jadi di sana ada frustrating atau satisfying. Ada skala antara 1 sampai dengan 9. Dan berikutnya adalah untuk pertanyaan ditutup akhir tapi dengan respon yang tidak berurutan. Jadi di situ ada contoh sebuah gambar di mana ada sebuah pertanyaan, which application do you use most often for text editing. Jadi ini menanyakan tentang pilih aplikasi yang paling sering kamu gunakan untuk melakukan edit text. Jadi ada seperti Microsoft Word, terus WordPerfect, Google Doc. Dan untuk respons yang tidak berurutan ini tidak ada skalanya. Jadi tidak ada tingkatan, maksudnya tidak ada urutan yang logis kayak yang tadi. Untuk menanyakan bagaimana impression kita, itu kan ada antara frustrating dan satisfying, itu ada skala 1 sampai 9. Dan untuk yang tidak berurutan ini tidak ada skala yang logis, jadi acak gitu. Berikutnya adalah masalah umum dengan pertanyaan survei. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan di survei yang akan kita lakukan nanti. Ada beberapa poin di situ. Yang pertama itu adalah pertanyaan dua laras. Misalnya nih, ada kalimat, sudah berapa lama Anda menggunakan perangkat lunak pengolah kata dan fitur-fitur canggih mana yang sudah Anda gunakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh perlu dipisahkan, karena mungkin keduanya tuh saling terkait, tapi harus dipisahkan. Dan yang kedua yaitu adalah penggunaan kata-kata negatif dalam pertanyaan. Terus yang ketiga yaitu adalah bias kata-kata dalam pertanyaan. Dan yang keempat yaitu adalah kata-kata tombol panas. Jadi misalnya seperti liberal, konservatif, aborsi, terus dan lain-lain. Jadi itu dapat menyebabkan tanggapan yang bias. Struktur survei keseluruhan umum. Jadi bagian survei itu tidak hanya berkaitan tentang pertanyaan, tapi kita juga harus memperhatikan tentang keseluruhan umum dari struktur survei itu sendiri.
Jadi pertanyaan yang ditulis dengan baik itu memang penting, tetapi keseluruhan struktur instrumen dari survei itu juga sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi seperti format apapun, terus harus dimulai dengan instruksi, terus berbagai format survei kayak misalnya kertas, email, dan berbasis web. Lalu tata letak dari instrumen survei itu juga perlu diperhatikan. Kayak misalnya contohnya, untuk survei yang berbasis kertas, jadi penting untuk memastikan bahwa ada ruang putih yang cukup sehingga responden tidak merasa kewalahan. Mungkin orang lain akan mikir, itu hal kecil, tapi itu sangat penting untuk diperhatikan dalam menulis dari struktur survei itu gitu. Untuk berikutnya yaitu adalah alat survei dari HCI. Ada beberapa alat yang dijelaskan yang tertera di tabel berikut ini, yaitu adalah Computer System Usability Questionnaire, terus ada Interface Consistency Testing Questionnaire, terus ada Produce Usability Testing Questionnaire, Questionnaire for User Interaction Satisfaction, terus ada Software Usability Measurement Inventory, terus ada juga Website Analysis and Measurement Inventory. Terus ada survei kertas atau online sih. Nah, jadi ada beberapa metode dari survei. Jadi survei itu kebanyakan orang awam mungkin yang taunya itu adalah survei kertas. Tapi padahal ada tiga macam survei yang biasanya digunakan. Dan itu tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama adalah ada metode tradisional dan ada survei yang menggunakan elektronik atau dan web atau email dan sebagainya. Terus ada kombinasi dari ketiganya, yaitu campuran antara kertas dengan survei elektronik. Jadi untuk metode tradisional sendiri, mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau yang namanya tradisional itu berkaitan dengan yang manual. Jadi kayak misalnya kita menggunakan kertas. Nah, jadi metode tradisional itu dengan menggunakan survei yang berbasis kertas. Dan mayoritas individu dapat menggunakan survei kertas. Namun, untuk kekurangannya harus memikirkan, lalu bagaimana untuk orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti orang buta, terus tunanetra, atau cacat cetak, tidak akan dapat menggunakan survei kertas. Untuk survei elektronik atau yang biasa contohnya yaitu adalah survei dengan menggunakan web atau email. Contohnya itu adalah survei Monkey, terus survei Planet, ada freeonlineform.com, terus ada Google Form dan sebagainya. Jadi kalau menggunakan survei elektronik ini secara otomatis akan kekurangannya itu memotong calon responden yang tidak memiliki akses ke komputer dan jaringan. Terus ada juga yang mungkin misalnya orang tua yang mungkin pengetahuannya awam sekali tentang dunia komputer, jadi itu akan sangat menghambat sekali. Dan nomor ini itu adalah menguji alat survei. Dari yang tadi sudah disebutkan, alat-alat survei toolsnya itu juga perlu untuk diuji. Jadi setelah alat survei tersebut dikembangkan, jadi sangat penting untuk melakukan studi percontohan atau pre-testing survei untuk membantu memastikan bahwa pertanyaannya itu jelas dan tidak ambigu. Ada beberapa tahap dari pre-testing survei yang dikemukakan oleh Dillman pada tahun 2000. Poin yang pertama yaitu adalah tinjau alat survei oleh kolega dan analisis yang berpengetahuan luas. Itu yang pertama. Dan kedua yaitu adalah wawancara dengan responden potensial untuk mengevaluasi kualitas kognitif dan motivasi dalam alat survei. Jadi kita melakukan kayak diuji dengan melakukan wawancara dengan responden yang dianggap potensial. Dan yang ketiga itu adalah studi percontohan untuk alat survei dan prosedur dari implementasi. Untuk berikutnya adalah tingkat tanggapan. Ada beberapa poin yang disarankan oleh Dillman juga pada tahun 2000 untuk survei yang berbasis kertas. Yang pertama itu adalah kirim surat prakontak. Jadi biasanya dengan
informasi dari otoritas yang terpercaya seperti yang dinyatakan sebelum pengiriman. Untuk poin yang kedua yaitu adalah kirim surat pos. Yang ketiga yaitu adalah kirim kartu pos terima kasih. Yang keempat adalah kirim survei pengganti kepada non-responden dengan jangka waktu 2-4 minggu setelah yang asli itu dikirim. Dan yang kelima yaitu buat kontak akhir menggunakan mode yang berbeda. Dan berikutnya adalah analisis data. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menganalisis dari data survei. Analisis yang dipilih itu tergantung, jadi sebagian besar itu pada apakah itu survei probabilistik atau yang non probabilistik. Dan yang kedua itu adalah berapa banyak tanggapan yang diterima. Dan yang ketiga, apakah mayoritas pertanyaan adalah pertanyaan terbuka ataukah tertutup. Dari yang sebelumnya telah dijelaskan apa itu probabilistik atau non probabilistik, terus bagaimana tanggapannya, dan apa itu pertanyaannya terbuka ataukah pertanyaan tertutup, tentu jadi kita bisa menentukan. Dan secara umum data kuantitatif dan kualitatif itu dipisahkan untuk dianalisis. Jadi datanya itu ada dua, yaitu data kuantitatif dan juga data kualitatif. Kalau misalnya data kuantitatif itu siap dianalisis, tapi kalau data kualitatif harus diberi kode-kode dulu. Dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pengertian dari survei itu adalah alat yang sangat kuat untuk mengumpulkan data dari banyak orang. Namun, hanya ada beberapa jenis pertanyaan penelitian di HCI yang surveinya merupakan metode penelitian yang paling tepat. Untuk metode survei yang tepat, harus ada sejumlah langkah berbeda yang terjadi. Metode lain yang juga dapat berguna dalam hubungan dengan survei seperti kelompok fokus wawancara atau catatan waktu. Dan juga tambahan, jadi survei dan kuesioner itu adalah berbeda. Kalau kuesioner hanya berupa pertanyaan-pertanyaan, tapi kalau misalnya survei itu lebih kompleks.